Nah, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, di video kali ini langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, teman-teman ya, yang menanyakan mengenai masalah usaha ATK ya. Ini ada dari, bentar saya lihat dulu, dari Rusdi Zafran ya. Mau tanya, kalau mengawali buat toko ATK mengambil barang di mana ya bagusnya? Soalnya saya tinggal di pedalaman Kalimantan ya. Nah, ini pertanyaan dari Mas Rusidi Zafran ya. Jadi teman-teman semua ya, mungkin juga perlu tahu juga, mungkin teman-teman semua yang ingin usaha ATK kecilan seperti saya ini, teman-teman ya, bagaimana cara mengawalinya seandainya kita tinggal di desa, di pelosok desa yang jauh dari keramaian ya. Nah, seperti halnya seperti saya ini, teman-teman ya, itu mungkin kalau mengenai masalah bagaimana kita mau membeli mengambil barang ya, mengambil barangnya itu tergantung dari ini dulu, teman-teman ya. Jadi hal yang harus diperhatikan, kalau masih sudah siap semuanya dari tempat ya, kemudian rak pajak semuanya, nah kita tinggal melihat bagaimana dengan modal kita, modal untuk mengisi barang-barang ATK di toko kita nanti seperti apa ya. Artinya apakah modal kecil, modal besar ya. Kalau modal kecil seperti saya ini ya, kita nggak usah jauh-jauh cari grosirannya, teman-teman ya, yang terjangkau dengan kita dan masih bisa kita jual dengan mendapatkan keuntungan, seperti halnya dengan toko-toko lainnya, teman-teman ya. Dengan harga yang sama kita masih bisa mendapatkan keuntungan ya, walaupun mungkin nggak sebesar kalau kita belanja di grosir yang besar. Karena kalau kita belanja di grosir yang besar ataupun yang jauh, itu kan butuh biaya. Kemudian kalau enggak udah jauh-jauh kita belanja cuma sedikit kan juga sayang di ongkosnya, teman-teman ya, ataupun biaya kita transportasinya ya. Jadi kalau kita belanja jauh dalam kota yang grosirnya gede gitu, harus kalau memang modalnya besar ya harus dengan partai yang besar supaya kita tidak rugi dalam transportasi, teman-teman ya. Jadi sekalian saja belanja yang dalam partai besar, nanti kita mendapatkan harga murah, kemudian dalam transportasinya juga tidak terlalu rugi karena kita sekali bawa itu barangnya banyak, sehingga untuk ongkosnya juga itu tidak terlalu membebani terlalu besar karena kita sekaligus banyak belanjanya ya. Tapi kalau belanja cuma sedikit, kita ke grosir yang jauh, maka akan berat di ongkos, teman-teman ya. Sedangkan belanja cuma sedikit, untungnya juga mungkin nggak balik modal nanti ya, soalnya kita termakan dengan biaya transportasi waktu kita belanja di grosir yang jauh tersebut, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti halnya saya ini, kalau belanja ya saya yang cari yang dekat-dekat aja, teman-teman ya, grosir yang dekat dengan kita, dan kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan ATK yang kita jual di toko kita tersebut, teman-teman ya, dari grosir yang dekat tadi ya. Yang penting kan bisa kerjasama antara kita dengan grosir tersebut ya. Dan kita juga menginformasikan bahwasanya kita untuk dijual kembali, otomatis si grosir tersebut juga akan memberikan harga yang murah, kemudian bisa menjual dengan harga seperti yang dia jual eceran ya. Kalau eceran maksudnya bukan grosiran ya, karena kadang grosir juga menjual barangnya ada juga yang eceran, teman-teman ya. Nah, jadi untuk harganya itu disesuaikan ya. Harga dengan grosir yang menjual eceran dengan kita itu harganya sama, jadi tidak ada kecemburuan dalam segi harga. Karena kalau kita beda harga, nanti ada persaingan harga, otomatis kan orangnya belanjanya ke grosir langsung, belanja ininya ecerannya ya. Jadi kita menjadi kurang pembeli. Lagian kalau si grosir menjual harga ecerannya itu di bawah dari
harga jual kita, maka dia juga akan kehilangan pelanggan toko yang ecer-eceran seperti kita ataupun saya ini teman-teman ya, karena kita mungkin nggak mau lagi belanja ke dia karena dia harganya lebih miring ya, harga ecerannya mereka jualnya si grosir tersebut harga miring lebih murah daripada kita jual, maka kan kita rugi ataupun kita menjadi sepi, tidak laku barang kita karena mereka lebih memilih ke belanja ke grosir dengan harga ecerannya lebih murah ya. Maka dari itu biasanya si kita dan si grosir itu bekerjasama, yaitu menjual harga ecerannya dengan harga yang sama ya. Tetapi kalau untuk harga grosir memang itu lebih murah atau di bawah daripada harga pembelian eceran ya. Jadi buat teman semua yang ingin ngawalin buka usaha ATK, itu yang paling utama harus diperhatikan ya. Kalau masalah membeli barang atau mentok barang itu mungkin bukan hal yang terlalu sulit ya, karena yang paling sulit adalah bagaimana modal kita ya teman ya. Kalau kita modal besar itu apapun bisa kita lakukan ataupun bisa kita dapatkan. Tapi kalau modal kita kecil ya seperti saya ini ya, memang harus benar-benar kerja keras teman-teman ya dalam hal menjalankan usaha tersebut, bagaimana supaya bisa berjalan ya, dan tidak rugi atau tidak bangkrut karena keterbatasan modal tersebut ya. Jadi itu tadi buat yang bertanya mengenai masalah pengambilan barang ya, itu disesuaikan aja dengan modal kita dulu. Kalau kita modal kecil, kita cari aja grosir yang dekat-dekat, kita bilang kalau kita mau jual lagi ya, walaupun kita dapat untungan sedikit-sedikit, yang penting kita usaha kita berjalan dulu ya teman ya. Kalau kita sudah mendapatkan pasar, dapat pelanggan, baru kita akan mencari grosir-grosir yang lebih besar dengan harga yang lebih murah ya. Yang penting kita sudah mendapatkan pelanggan dulu teman-teman, ataupun kita sudah mendapatkan nama atau kita dulu udah terkenal, udah dikenal masyarakat ya. Karena hal pertama dari sebuah usaha yang baru dirintis adalah memperkenalkan toko kita kepada masyarakat supaya lebih dikenal orang, lebih diketahui orang ya, agar orang tahu bahwasanya kita membuka usaha ATK teman-teman ya. Oke, jadi hal yang pertama harus kita lakukan dalam menjalankan usaha itu adalah memperkenalkan toko kita ya. Kemudian baru kita kalau sudah punya nama, kita mau belanja, kalau udah punya modal besar kemana aja pun bisa ya. Jadi nggak usah terlalu diributkan masalah belanja ATK teman-teman ya. Disesuaikan dengan daerah masing-masing saja ya. Kalau yang di Kalimantan, di kotanya Kalimantan mana, nah itu kita cari grosir ATK pasti ada ya. Jadi nggak usah terlalu pusing teman-teman ya. Oke, jadi mungkin tadi yang bertanya ya mengenai masalah bagaimana cara mendapatkan menyetok barang ATK-nya. Semoga bisa bermanfaat buat teman semua. Jangan lupa terus simak video dari Mas Ragil dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.